Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Rekan dan rekan kita yang kami cintai dan kami banggakan, semoga rekan dan rekan kita senantiasa berbahagia hari ini untuk terus berekspresi, untuk terus berkreasi, untuk terus berimajinasi, membangun pelajar hari ini dan untuk esok nanti. Rekan dan rekan kita tentunya sudah tidak asing lagi bahwa bulan Juni ini adalah bulan menghadapi tahun ajaran baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa tahun ajaran baru 2020 ini sudah dimulai pada bulan Juli kali ini. Walaupun dalam tanda kutip negara kita bahkan seluruh dunia sedang terkena pandemi COVID-19. Akan tetapi adanya COVID-19 tidak membuat kita untuk berhenti tetap belajar, untuk berhenti aktivitas pembelajaran. Ini tetap harus berjalan. Oleh sebab itu, kami di pimpinan pusat hari ini, khususnya di Departemen Jaringan Sekolah, kami telah menerbitkan buku pedoman masa orientasi pelajar yang kemarin telah di-launching pada hari Ahad tanggal 5 Juli 2020. Yang sudah dihadiri oleh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kami telah melaunching itu adalah bukti dari kami di pimpinan pusat dipenuhi sebagai bukti konkret dan ikhtiar kami mengawal pelajar. Tema MOP 2020 kali ini kami mengambil tema belajar dari pandemi melejitkan potensi. Supaya apa? Walaupun di tahun 2020 kali ini tahun ajaran baru dengan penuh pandemi, tapi kita tetap tidak putus asa atau tidak terus kita down, kita tetap untuk menggali potensi-potensi pelajar-pelajar di Nusantara. Oleh sebab itu kami launchingkan, kami terbitkan masa orientasi pelajar 2020 yang biasanya dikenal dengan istilah MPLS. Apa itu MPLS? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau mungkin di Kementerian Agama dikenal dengan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Dan ini kami mengambil bahwa kami memakai istilah dengan MOP, masa orientasi pelajar. Jadi rekan dan rekan kita, kami akan membahas mendetail tentang teknis-teknisnya supaya rekan dan rekan kita atau mungkin para penyelenggara pendidikan, para pembina OSIS, para panitia-panitia penyelenggara MPLS dan Matsama ini bisa mengimplementasikan dari juknis yang kita buat kali ini. Karena kita punya banyak alternatif kegiatan yang bisa diaplikasikan di madrasah maupun di sekolahan teman-teman semua. Dan ini fungsinya adalah bisa bermanfaat bagi pelajar-pelajar untuk tetap kreatif di saat pandemi-pandemi hari ini. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan materinya setelah ini. Yes, rekan dan rekan kita semuanya yang masih tetap berbahagia dan masih nongkrongin channel kami di #BeriPenutupan_Klasik. Jangan lupa diklik subscribe-nya, diklik like-nya dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Wabil khusus rekan dan rekan kita IPNUPPN se-Indonesia. Nah, tadi sudah kami sampaikan di depan terkait peluncuran pedoman masa orientasi pelajar. Ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang penting dan mendasar yang harus ditandai oleh teman-teman. Yang kami akan melampirkan di sini yaitu tentang bahwa kami sudah meluncurkan kemarin pada hari Ahad tanggal 5 Juli 2020 jam 19.30 sampai 21.30 WIB yang dihadiri oleh Bapak Dr. Haji Umar MA, yaitu dari Direktur KSKK Kemenak Republik Indonesia, dan juga Dr. Andes Haryanto Ogi MA selaku Sekretaris LP Ma'arif NU PBN. Dan acara itu juga dihadiri oleh rekan dan rekan kita pengurus IPNU di tingkatan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang seluruh Indonesia. Sudah disampaikan, beberapa beliau sudah menyampaikan tentang respon positifnya, tentang respon positif bahwa mengapresiasi sekali terkait peluncuran pedoman masa orientasi pelajar pada tahun 2020 khususnya dengan tema belajar dari pandemi melejitkan potensi. Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini kian hari kian mengubah wajah pendidikan di Indonesia, rekan dan rekan kita. Pembelajaran online yang dulunya menjadi second choice justru hari ini menjadi solusi terakhir dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping segala kekurangannya, kita tetap harus menjalankan aktivitas pendidikan, rekan dan rekan kita, dengan metode apapun. Oleh sebab itu, kami di pimpinan pusat IPNU yang kali ini dimotori oleh Departemen Jaringan Sekolah meluncurkan panduan masa orientasi pelajar
dengan tema Belajar dari Pandemi, Melejitkan Potensi. Harapan kami, semoga modul pelaksanaan ini dapat dijadikan acuan pada masa orientasi siswa baru di lingkungan madrasah ataupun di lingkungan sekolah. Pedoman Masa Orientasi Pelajar atau MOP IPENU tahun 2020. Tahun ajaran baru 2020 hingga 2021 kali ini sangat beda, di mana dunia sedang diterpa pandemi COVID-19, sehingga segala kegiatan banyak yang terkendala rekan-rekan kita, terlebih aktivitas pembelajaran. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakannya tentang bulan Juni sudah dimulai tahun ajaran baru, maka kami pimpinan pusat IPENU menjembatani dengan meluncurkan pedoman masa orientasi pelajar atau yang lebih dikenal dengan MPLS di tingkatan Dinas Pendidikan atau Kemendikbud dan di tingkatan Kemenak yang lebih dikenal dengan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Setiap kegiatan itu harus memiliki tujuan, rekan. Kami di pimpinan pusat pada kali ini mengeluarkan buku panduan masa orientasi pelajar 2020 itu memiliki beberapa tujuan. Kami akan sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah tujuannya adalah menjadikan para peserta didik baru memiliki karakter yang baik dan melekat sesuai prinsip Mambatul Khairul Ummah. Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulamaan ini melekat pada jiwa peserta didik baru. Kemudian yang kedua, mengenalkan kehidupan sekolah dan menyatu dengan lingkungan agar terciptanya pembelajaran yang edukatif, kondusif, dan berkarakter. Karena apa? Kalau rekan dan rekanita, peserta didik baru, para siswa tidak mengenal terlebih dahulu sekolahannya itu seperti apa dan bagaimana dia mau bersekolah dengan tenang, dengan baik. Nah, jadi alangkah lebih baiknya dikenalkan dulu, ini sekolah kayak gini. Nah, supaya rekan dan rekanita, para peserta didik ini have fun banget ke sekolah di situ. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memperkenalkan peserta didik baru tentang Nahdlatul Ulama, tentang IPENU dan IPPNU sebagai bano yang mewadai pelajar dan santri. Ini sangat penting sekali. Kami mengenalkan NU, bagaimana perjuangan NU, bagaimana kiprah NU untuk Indonesia, bagaimana kiprah IPENU dalam pengawalan pelajar. Ini kami jelaskan. Kemudian yang keempat adalah tujuan kami adalah menumbuhkan kultur dan jiwa bangga kepada peserta didik untuk bisa belajar bersama dan menjaga nama baik alma mater sekolah dan madrasah. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena nama besar suatu instansi sekolah ataupun madrasah ini harus dijaga oleh siswa-siswanya. Karena apa? Karena sudah berpuluh-puluhan lamanya para alumni-alumninya membuat nama itu baik. Jadi jangan sampai di periode kali ini hanya dirusak oleh orang yang tidak paham dengan sekolahannya, dengan madrasahnya. Jadi MOP ini tujuannya adalah menyepahamkan bahwa menseragapkan kepemahaman terkait sekolahan ini supaya nantinya dia tidak memberikan efek mau kepada sekolahan tersebut atau madrasah tersebut. Kemudian yang kelima adalah memberikan kepada peserta didik kesan positif dan nyaman terhadap lingkungan madrasah. Ini penting sekali rekan-rekan. Orang ketika dia tertekan dalam sebuah pembelajaran, dia tidak akan nyaman, dia akan stres. Kemudian akhirnya dia frustasi dan kemudian dia tidak belajar dengan baik. Jadi ini sangat penting sekali bahwa MOP ini bersifatnya harus fun, harus asik banget. Supaya apa? Supaya peserta didik itu wah enak ya sekolah di sini. Jadi dia semangatnya tinggi sekali untuk belajar. Jadi untuk memacu potensinya lebih enak sekali kalau dia udah nyaman, udah kerasan di sekolah. Kemudian yang keenam adalah menanamkan dan memperkuat nilai moderasi agama dan keindonesiaan kepada peserta didik baru. Nilai-nilai kebangsaan ini harus sejak dini ditanam di dalam hati para pelajar. Karena apa? Karena anak-anak baru ini atau mungkin generasi-generasi baru ini adalah agen atau penerus kita yang akan datang. Jadi terkait kebangsaan ini harus disampaikan. Ini kita lampirkan dalam tujuan MOP 2020. Oke, selanjutnya adalah tentang landasan MOP 2020. Rekan dan rekanita yang berbahagia dan juga para penyelenggara pendidikan, pembina OSIS dan beberapa panitia.
ini kami akan menjelaskan apa sih landasan kami di PPI Penuh untuk membuat modul penyelenggaraan MOP. Landasan kami yaitu yang pertama yaitu tentang peraturan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, tentang dimulainya penyelenggaraan tahun ajaran baru tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu tentang ketentuan dari Kemenak tentang penyelenggaraan masa ta'aruf siswa madrasah. Kemudian yang ketiga tentang peraturan organisasi IPENU, yaitu hasil Konbes dan Rakernas PPI Penuh di Lampung pada tahun 2019. Kemudian yang keempat tentang MOU LP Ma'arif PBNU dengan pimpinan pusat IPENU dan pimpinan pusat IPPN, yaitu pendirian pimpinan komisariat di semua madrasah atau sekolah di bawah lingkungan LP Ma'arif. Ketentuan landasan yang keempat ini harus disinergikan dengan pimpinan cabang dan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia, bahwa kami di pimpinan pusat telah menyelenggarakan MOU dengan LP Ma'arif yang sudah disaksikan juga oleh beliau Buya Kiai Haji Said Akil Siraj. Jadi ini harus bisa disinambungkan atau dikolaborasikan dengan rekan dan rekanita di pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Harus segera dikomunikasikan kepada LP Ma'arif setempat bahwa di sekolahan yang di bawah naungan LP Ma'arif ini harus berdiri pimpinan komisariat IPENU dan IPPN. Ini sudah ada aturannya dari pimpinan. Silahkan bisa di follow up oleh rekan dan rekanita di pimpinan cabang dan pimpinan wilayah. Pedoman masa orientasi pelajar tahun 2020 ini memiliki sasaran yaitu adalah pelajar atau peserta didik baru di sekolah madrasah tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan juga di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah. Ini hanya untuk sasarannya adalah untuk siswa baru, bukan siswa yang kelas 2, bukan siswa yang kelas 3. Nah, ini gunanya siswa baru agar apa? Siswa baru ini senang, fun untuk belajar dan saya ada sambutan yang positif ya di sekolah ini, jadi mereka terpacu, termotivasi untuk belajar sungguh. Ini adalah sasaran kami di MOP ini. Jadi jangan sampai sasaran kami ini meleset ke sasaran yang lain. Yes, rekan dan rekanita dan para penyelenggara pendidikan dan pembina OSIS atau pembina komisariat sedang menonton channel ini, jangan lupa di klik subscribe-nya, di klik like-nya, atau mungkin di-share ke teman-teman guru yang lain. Ini kita tiba pada prinsip penyelenggaraan. Rekan dan rekanita ketika membuat kegiatan sebangsa MOP atau MPLS atau Maksaman, jangan sampai, saran kami adalah jangan sampai melepas dari prinsip-prinsip yang telah kita sampaikan. Yang pertama yaitu tentang prinsip religius. Prinsip religius adalah landasan utama dalam setiap kegiatan di madrasah atau sekolah. Tanpa prinsip religius ini, kami rasa akan menjadi hal yang nonsens untuk kita selenggarakan. Karena apa? Kita tanpa ridho Allah Subhanahu Wa Taala, penyelenggaraan kegiatan apapun itu tidak akan jadi berkah atau hal yang baik. Ini perlu ditanda sebagai rekan dan rekan kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang prinsip kebangsaan. Sebagai lembaga pendidikan, prinsip kebangsaan adalah bagian dan pilar utama menjaga keutuhan NKRI. Karena apa? Karena rekan dan rekanita para peserta didik baru ini harus selalu disampaikan tentang prinsip kebangsaannya, harus selalu disampaikan tentang bagaimana Indonesia ini, dan harus disampaikan bahwa tantangan Indonesia ke depan dan prinsip kebangsaan untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip edukatif. Nah, ini hal penting, yaitu lebih mengedepankan motivasi yang tidak merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau boleh cerita nih, dulu kita kan di era-era kita sekolah kan banyak ya, ada perpeloncoan, ada gemblengan, ada tindakan kekerasan di sekolahan yang selalu dilakukan oleh senior-senior lah. Di era kali ini tahun 2020 udah nggak level lah kita kayak gitu. Caranya udah beda, kita lebih ke pendekatan psikologis, lebih halus, lebih rahmat lagi menyampaikan pembelajaran. Jadi kami sarankan lebih mengedepankan motivasi agar rekan dan rekan kita ini, para peserta didik baru ini merasa tidak terancam dalam pembelajaran. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu prinsip kontinuitas dan kaderisasi. Nah, karena apa? Kami sampaikan ada prinsip kontinuitas bahwa kaderisasi atau keberlanjutan itu sangat penting. Bahwa generasi hari ini sama dengan adalah
pemimpin masa depan. Jadi kita harus menemukan hal-hal itu. Nah, ini adalah prinsip kontinuitas. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip partisipatif. Prinsip MOP disarankan melibatkan berbagai kalangan di sekolah, dari elemen guru, dari kakak kelas, dan juga peserta didik. Karena apa? Tanpa partisipatif bersama, kegiatan MOP ini tidak akan sukses. Jadi prinsip-prinsip penyelenggaraan MOP ini harapan kami harus diaplikasikan oleh para penyelenggara MOP di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu dari prinsip MOP ini ditinggalkan. Harapan kami seperti itu ya. Oke rekan dan rekan kita tiba pada pembahasan waktu dan tema. Waktu pelaksanaan MOP itu kapan? Ini juga kita sampaikan bahwa waktu pelaksanaannya yaitu selama 3 hari. Dimulai pada minggu pertama saat tahun ajaran dimulai, yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020. Ini kami sarankan, memang harapan kami ada 3 hari waktunya. Terserah pelaksanaan atau aplikasinya nanti seperti apa. Biasanya ada yang bisa di 3 hari itu langsung diruntut, atau mungkin 3 harinya itu tidak diruntut. Nah itu monggo, terserah, itu punya kebijakan masing-masing. Tapi harapan dari kami adalah 3 harinya ini diruntut. Karena apa? Untuk menghindari buyarnya konsentrasi para peserta didik. Misal nih, 1 hari ini kegiatan MOP, terus 1 hari ini enggak, terus besoknya lagi ya, itu kan dia akan pecah konsentrasi. Dalam psikologi pembelajaran seperti itu. Jadi kami sarankan 3 harinya ini berturut-turut. Supaya apa? Supaya efek kepada peserta didiknya itu tidak terpecah. Kemudian selanjutnya yaitu tema kegiatan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa tema kegiatan kami adalah belajar dari pandemi, melejitkan potensi. Jadi pandemi ini bukan halangan, tapi pandemi ini adalah tantangan untuk kita dalam pandemi ini bisa untuk mengasah potensi yang lebih baik. Yes, rekan dan rekan kita yang kami cintai dan kami banggakan, lebih pada para guru-guru dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Nah, ini kita sudah tiba pada materi MOP 2020. Materinya kami bagi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah, penguatan ideologi, pengembangan wawasan dan skill, dan penumbuhan kreativitas. Nah, yang pertama nih, terkait tentang pengenalan lingkungan sekolah, menyampaikan tentang lingkungan sekolahan, kurikulum, dan tata tertib sekolah. Supaya apa? Supaya para peserta didik baru itu tahu dia sedang belajar di mana, dan di sini tuh peraturannya apa aja. Supaya kelak kalau sudah pada tahu dan paham, rekan dan rekan peserta didik baru itu enggan jika wah iya ya di sini ada peraturannya gini ya, kita tidak melanggar dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang penguatan ideologi. Penguatan ideologi ini kami menyampaikan yaitu ideologi apa aja sih yang disampaikan di MOP tahun 2020 ini. Yang pertama yaitu keislaman, tentang bagaimana sejarah Islam masuk di Indonesia, tentang metode Islam masuk di Indonesia dengan rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan, bagaimana Indonesia telah dijajah berapa tahun, kemudian dimerdekakan, bagaimana peran NU, tentang materi ke-NU-an dalam kemerdekaan Indonesia, dan event PBNU dalam pengembangan di pendidikan di Indonesia. Nah ini penting penguatan ideologi. Supaya apa? Supaya kecintaan rekan dan rekan kita dalam berorganisasi NU, dalam berhimpunan PBNU itu makin tinggi cinta. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengembangan wawasan dan skill. Nah, untuk bekal lebih baik seperti materi keorganisasian dan belajar efektif. Ini harus disampaikan tentang materi keorganisasian. Karena apa? Supaya peserta didik itu bukan hanya sekolah pulang, tapi peserta didik itu juga ikut organisasi. Organisasi itu penting karena organisasi mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain atau bersinggungan dengan orang lain, supaya pengalaman itu terbentuk. Jadi rekan dan rekan kita bisa tahu bagaimana cara mengatur waktu untuk belajar yang efektif dan mengatur waktu di organisasi yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu penumbuhan kreativitas. Materi peningkatan kreativitas siswa seperti halnya pentas seni, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian musik dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu tentang ada juga penumbuhan kreativitas, bikin acara rajin dan sebagainya. Itu penting karena apa? Era digital hari ini siapa yang nggak kreatif dianggap mati.
Jadi ini kami sampaikan di sini bahwa submateri tentang penumbuhan kreativitas ini harus dicanangkan supaya apa? Supaya generasi kita tetap kreatif. Section break, join coffee or tea. Jangan terlalu tegang, enjoy, tapi tetap serius, ya kan? Sambil minum kopi atau mungkin minum teh hangat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi tentang pembahasan modul panduan MOP 2020. Tetap join di hashtag berikutnya PPN itu asyik. Kita tiba dalam pembahasan tahapan pelaksanaan MOP. Kami membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-MOP, tahapan pelaksanaan MOP, dan tahapan pasca MOP. Di tahapan pra-MOP ada hal yang paling penting untuk diketahui oleh para penyelenggara MOP nanti, yaitu terkait pembentukan panitia dan penentuan deskripsi kerja panitia. Supaya apa? Nanti ketika berlangsungnya kegiatan tidak ada miskomunikasi atau yang sering kita sebut sebagai iren-irenan antara sama panitia. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan MOP. Tahapan pelaksanaan MOP ini ada konsep pelaksanaan, model pelaksanaan, metode pelaksanaan, alternatif pelaksanaan. Ini akan kami jelaskan di session selanjutnya ya, supaya lebih mendetail. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan ketiga, tahapan pasca MOP. Tahapan penting pasca. Biasanya kita ini menyelenggarakan kegiatan itu selalu melupakan pasca atau selalu tersisihkan. Yang penting kegiatannya terlaksana, alhamdulillah paskanya sering banget terabaikan. Dan ini kami tandasnya sekali lagi, pasca MOP ini sangat penting sekali. Seperti kegiatan apa aja kan? Ya, kegiatannya adalah kegiatan mentoring kegiatan, evaluasi kegiatan, yang ini nanti akan kami lampirkan juga beberapa metode cara mentoring kegiatan yang tepat di MOP kali. Rekan dan rekan kita, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan kami jelaskan sendiri terhadap tahapan pelaksanaannya. Nah, yang pertama yaitu tentang model pelaksanaan MOP. Model pelaksanaan MOP kali ini kami bagi menjadi 3 dengan warna hijau, kuning, dan juga biru. Nah, ini artinya apa aja? Artinya seperti ini. Yang pertama adalah tatap muka dengan warna hijau. Apabila sekolah atau madrasah terletak di zona hijau COVID-19. Nah, kemarin juga sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Umar MA, KSKK Kemenak RI, bahwa di Kemenak RI pun walaupun daerahnya sudah hijau, tapi mereka lebih menganjurkan untuk pembelajaran by daring. Untuk apa? Untuk lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidiknya. Nah, itu kemarin seperti itu Bapak Dr. Haji Umar mau menyampaikannya. Dan ini kami kalau tatap muka harus yang sudah zonanya sudah hijau. Kalau belum hijau jangan berani tatap muka ya, karena ini kebutuhan kesehatan, protokol kesehatan sangat penting sekali. Kemudian yang kedua yaitu virtual atau daring atau penugasan. Ini terletak pada zona apa? Apabila sekolah atau madrasah terletak pada zona merah atau orange atau kuning, ini kami menyarankan untuk menggunakan metode virtual atau metode daring. Kemudian yang ketiga yaitu pendampingan. Untuk metode pendampingan yaitu dilakukan pada sekolah atau madrasah yang minim akses internet. Nah, kemarin pada diskusi kami saat kami launching, ada salah seorang rekan dari pimpinan cabang yang bertanya, jikalau kami di daerah kami ada yang peserta didik atau sekolahnya itu jauh dari jangkauan internet, atau mungkin tower belum masuk, sinyal nggak bisa masuk. Jadi solusinya gimana rekan dan rekan kita? Kami harapannya ketika ada sekolahnya seperti itu, rekan dan rekan kita pimpinan cabang bisa memfasilitasinya dengan cara apa? Menjalin komunikasi dengan stakeholder rekan dan rekan kita di pimpinan cabang. Misalnya nih, mobil provider untuk menyediakan jasa layanan internet bisa ditarik sampai sana. Biasanya kan ada seperti itu. Atau mungkin rekan dan rekan kita mengajak beberapa tenaga para peserta didik baru yang mau melakukan virtual ini untuk ke akses yang ada internetnya. Misalnya diajak ke kantor PCNU yang punya akses jaringan internet. Nah, tetapi jangan sampai tidak menggunakan protokol kesehatan. Itu harus menjadi hal yang paling penting atau yang paling mendasar. Nah, mungkin itu bisa dilakukan oleh rekan dan rekan kita di pimpinan cabang dan pimpinan wilayah di Indonesia. Dan selanjutnya kita membahas tentang media dan metode pelaksanaan.
kita pakai metode atau media apa sih rekan dan rekanita? Nah, kami sudah membagi menjadi 3 media metode pelaksanaan secara daringnya, versi daringnya. Yaitu yang pertama, kita pakai aplikasi online meeting. Seperti apa ya? Seperti Zoom, seperti Google Meet, dan lain-lain, seperti Skype. Nah, itu bisa digunakan sebagai aplikasi online meeting. Kemudian yang kedua, aplikasi media sosial. Seperti apa? Seperti WhatsApp, Telegram, Line, by group, itu bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, lewat aplikasi media. Contohnya seperti apa? Seperti upload video di YouTube untuk bisa ditonton secara bersama, dikasih tugas untuk mereview tontonan via YouTube-nya, atau rilis dari website. Penting untuk bisa dilakukan di era-era seperti ini. Segala fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik. Tinggal pengolahan rekan dan rekan kita dalam pendampingan pelaksanaan MOP. Alternatif kegiatan MOP 2020 belajar dari pandemi melejitkan potensial. Ini sudah kami jelaskan di awal lagi rekan dan rekan kita. Alternatif kegiatan. Ini sudah kami bikin 2 kolom, yaitu by luring dan by daring. Ini apa saja yang bisa dikerjakan rekan dan rekan kita terkait alternatif kegiatan by luring dan by daring. Jadi pengenalan lingkungan madrasah atau sekolah, menyampaikan prestasi madrasah, sekolah, guru, dan peserta. Versi luringnya panitia membuat daftar pengenalan lingkungan. Nah, ini sudah kami sampaikan, bisa dibaca rekan dan rekan kita. Versi daring menampilkan video atau portofil tentang mengenal lingkungan madrasah dan sekolah dan penghargaan yang pernah diraih oleh guru dan peserta didik supaya memotivasi peserta didik baru untuk semangat belajar di lingkungan sekolah itu. Dan jangan sampai lupa ketika kita menyelenggarakan versi daringnya, untuk meningkatkan semangat peserta bisa disediakan reward berupa voucher pulsa atau voucher kuota atau voucher game. Jadi rekan dan rekan kita yang memiliki semangat belajar bisa mengajukan pertanyaan yang bagus, kita kasih rewardnya berupa voucher pulsa atau voucher kuota. Apalagi voucher game sekarang kan banyak, bisa kasih voucher game Mobile Legends, kasih voucher game Free Fire, kasih voucher game PUBG. Supaya apa? Supaya rekan dan rekan kita ini, para peserta didik baru itu nyaman. Oh, ternyata kita main game boleh main game, tapi asal tahu waktunya, jangan sampai buta waktu untuk main game. Nah, seperti itu. Kita memberikan kenyamanan bagi para peserta didik baru, itu yang paling penting. Yes, rekan dan rekan kita dan para penonton di video ini, kami jelaskan tahapan, yaitu tahapan pasca pelaksanaan, di mana tadi sudah kami sampaikan bahwa tahapan pasca pelaksanaan kegiatan MOP itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita bukan hanya melaksanakan, tapi kita juga mau follow up kegiatan itu dengan baik sebagai bentuk dari kontinuitas atau sebagai bentuk kaderisasi. Yang pertama yaitu terkait monitoring kegiatan, tugas berkala. Di monitoring kegiatan ini apa ya? Kan dan rekan kita, kami harapkan para pendamping MOP ini selalu memonitoring para peserta didik barunya. Misalnya nih dikasih tugas setiap selesai kegiatan langsung dikasih tugas, misalnya membuat review materi by tulisan atau mungkin by status Facebook atau mungkin caption IG atau mungkin caption WhatsApp. Itu penting karena apa? Karena ini membuat perhatian tersendiri bagi peserta didik baru supaya dia merasa diperhatikan oleh para penyelenggara MOP. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Segala kekurangan dalam pelaksanaan bisa diobati dengan cara memaksimalkan monitoring peserta pasca kegiatan. Jadi kegiatan yang sudah terlaksana itu pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya itu dievaluasi, kemudian evaluasinya itu dilengkapi dengan monitoringnya tadi di monitoring kepada para peserta didik, baik grup WhatsApp, dijadikan satu grup WhatsApp atau grup Telegram, kemudian nanti di monitoring lewat situ. Supaya apa? Supaya kegiatannya ini masih berjalan dengan baik. Karena dengan mentoring itu bisa secara kontinu, bisa membuat peserta didik ini lebih nyaman.
Ya, kita sampai pada penjabaran materi OMP. Tadi sudah kami sampaikan ada 4 bagian dan ini kita jabarkan satu persatu. Nah, ini yang pertama yaitu tentang perkenalan. Nah, metodenya yang asyik dan menyenangkan ini sangat penting sekali karena dari perkenalan ini bisa menimbulkan bagaimana hubungan ke depan itu lebih baik karena awal pertemuan yang baik pasti akhir pertemuan harapannya juga baik. Seperti itu. Jadi harapan kami ketika berkenalan atau menyampaikan metode perkenalan bisa dijalankan dengan metode yang asik dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya yaitu kontra belajar. Nah, kontra belajar ini perlu karena apa? Supaya forum itu kondusif. Misal nih, kalau versi luring kan sudah sering kontra belajar ya kan, rekan-rekan kita mengalami itu. Kalau versi daringnya sudah dibikin terlebih dahulu, kemudian disampaikan di share by group. Nah, seperti halnya peraturannya, misal nih dilarang keluar online meeting seenaknya sendiri, harus izin dan lain sebagainya, itu harus disampaikan. Kemudian selanjutnya terkait pengenalan lingkungan madrasah. Nah, tadi sudah kami sampaikan di awal. Kemudian kurikulum dan tata tertib, kemudian keorganisasian juga sudah kami sampaikan. Nah, ini yang lebih kami tandaskan yaitu Ibnu PPN UAN, Aswaja dan MI udah. Kemudian terkait belajar efektif, sukses belajar tanpa henti, belajar yang happy atau belajar yang fun. Ini supaya apa? Supaya rekan dan rekan kita para peserta didik baru ini termotivasi, terpacu untuk selalu berprestasi terus di sekolah. Sehingga apa? Dia bisa membanggakan nama sekolah. Ini hal yang penting. Jadi MOP ini lebih diperbanyak untuk memotivasi para peserta didik baru daripada menekan para peserta didik baru. Jadi kita lebih bikin ruang yang happy banget di MOP itu. Walaupun versinya kali ini karena pandemi kita barunya bisanya daring ya. Kita daring by happy. Itu pasti rekan dan rekan kita saya jamin sudah punya trik-triknya tersendiri. Nah, selanjutnya tentang wawasan kebangsaan. Penjabaran materi tentang wawasan kebangsaan. Pengertian dan landasan keberkebangsaan tentang Indonesia yang akan datang. Ini harus selalu disampaikan bahwa rekan dan rekan peserta didik baru ini adalah bagian dari warga Indonesia yang mempunyai tanggung jawab tinggi dalam menentukan prestasi Indonesia yang akan datang, dalam menentukan Indonesia yang akan datang seperti apa. Ini adalah tanggung jawab para peserta didik baru hari ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu materi tentang karakter dan kepribadian. Macam-macam karakter, pengertian karakter, kepribadian, kemudian pembentukan karakter. Supaya apa? Anak-anak generasi muda ini kan masih labil kan kondisinya. Nah, jadi dia bisa tahu ternyata karakterku kayak gini nih, kurang tepat. Nah, kemudian dia bisa memperbaiki karakternya, kepribadiannya untuk menuju karakter yang lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bakti sosial. Kalau biasanya versi luring, bakti sosialnya sering diselenggarakan ketika acara di hari terakhir. Jadi biasanya rekan dan rekan kita, para peserta didik baru dimintakan untuk membawa dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Akhirnya dia ketika habis makan-makan terus dikumpulkan sampahnya bareng-bareng. Kemudian ada juga yang dengan membawa tanaman dibawa ke sekolahan. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa ditanam di sekolahan sebagai menjaga daerah hijau di sekolah. Nah, terus kemudian bakti sosial sekarang gimana rekan dan rekan kita aplikasinya? Ya bisa saja dengan donasi, misal kita donasi untuk COVID, mengumpulkan uang berapa ribu, kemudian nanti diberikan masker, diberikan hand sanitizer, nanti dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga bisa. Tinggal nanti monggo terserah rekan dan rekan kita, para pendamping MOP, pendamping MPLS, pendamping Maksama ini, pengaplikasiannya terserah. Mau yang gimana, dipilih yang seperti apa. Yang penting fun dan happy. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengenalan dan pencegahan COVID. Nah, pengertiannya, mitigasinya, cara hidup sehatnya, bersosialisasi di masyarakat seperti apa. Ini harus disampaikan karena era pandemi kali ini sungguh sangat riskan sekali. Kita berada di lingkungan yang sangat beragam. Jadi lebih berhati-hati itu lebih penting. Menjaga diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Itu lebih penting daripada mengabaikan itu semua. Kemudian yang terakhir terkait
penjabaran materi itu ada pentas seni yang saya sampaikan tadi terkait pengembangan kreativitas. Sangat penting sekali pentas seni itu sebagai bentuk peningkatan kreativitas siswa. Di hari akhir biasanya diagendakan pensi luring ataupun daring. Kalau luring udah sering kita tonton dan daring pun sekarang udah mulai banyak ya rekan-rekan kita. Kalau saya lihat beberapa di YouTube itu seperti stand up komedi by daring sudah mulai ada, konser musik by daring sudah mulai ada. Ini bisa dilaksanakan di MOP, MPLS atau Maksama di tahun 2020 kali ini. Silahkan, kami rasa para peserta didik baru itu pasti memiliki imajinasi yang tinggi, bisa dieksplor saat MOP kali ini. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait panduan pelaksanaan masa orientasi pelajar tahun 2020 yang kami terjun di PIPNU, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Departemen Jaringan Sekolah. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa kontak kami di IG ataupun mungkin by komen di YouTube, ya kan, itu bisa. Kami terima kasih sekali telah menontonnya. Untuk lebih jelasnya, rekan dan rekan kita atau penyelenggara pendidikan ataupun guru pendamping MOP yang akan melaksanakan MOP ini, itu lebih jelasnya ingin mendapatkan modul MOP ini bisa di-download di www.ipnu.or.id. Nah, kita sudah upload modulnya di situ sebagai apa? Sebagai panduan atau acuan rekan dan rekan kita di bawah. Semoga modul kali ini bisa menjadikan kebaikan bagi kami semua, wabil khusus di pimpinan pusat, sebagai ikhtiar kami mengawal pelajar di Indonesia. Rekan dan rekan kita tetap selalu semangat, jangan patah hati, jangan patah arang, tetap selalu semangat, menjaga eksistensi, menjaga kreativitas, menjaga inovasi. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga Indonesia ke depan lebih baik. Jangan sampai lupa, tetap dukung channel kami di #2020PPN Klasik untuk selalu meningkatkan kreativitas dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke rekan dan rekan kita yang lain. Sampai jumpa di acara yang lain, di lain kesempatan. Kami tetap akan selalu berbahagia dan mendoakan rekan dan rekan kita yang lain untuk selalu berbahagia. Tetap maju pendidikan di Indonesia, tetap maju para pelajar. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Siapa kita? Pelajar Nusantara. Beribnu PPN itu asyik. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita!